Ratusan pengunjung Taman Satwa Taru Juruk atau Solo Zoo mengikuti puncak Grebek Syawalan di Taman Satwa Minggu siang. Gunungan hasil bumi dan ketupat dikirap dari pintu masuk hingga menuju kolam besar di tengah kebun binatang. Puncak acara ratusan warga berebut ketupat. Setelah 2 tahun absen menggelar acara puncak Grebek Syawalan karena pandemi, kali ini manajemen Taman Satwa Taru Juruk atau Solo Zoo kembali menggelar puncak Grebek Syawalan pada Minggu siang. Selain sebagai gong penutup acara Syawalan di kota Solo, kegiatan ini juga untuk menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke kebun binatang di Solo itu. Dalam Grebek Syawal ini diawali dengan kirap gunungan hasil bumi dan ketupat yang salah satunya dipersembahkan oleh Keraton Solo. Arak-arakan juga melibatkan prajurit keraton untuk menambah semarak kegiatan. Usai didoakan, gunungan hasil bumi dan ketupat ini disebar dari atas panggung oleh panitia. Warga rela berdesakan dan saling berebut untuk mendapatkan hasil bumi dan ketupat yang disebar dari atas panggung. Mereka seolah tidak mempedulikan pandemi belum berakhir demi mendapatkan ketupat yang disebar. Mereka meyakini dengan mendapatkan ketupat dan juga sayur persembahan Keraton Solo ini akan membawa berkah tersendiri. Saya di Solo jane sebenarnya, tapi saya baru teman tak nyaksikan Syawalan di sini. Oh, gitu. Tadi royokan gitu atau? Iya, royokan. Oh. Royokan saya. Terus ini katanya kalau dapat kacang panjang itu panjang umurnya. Grebek Syawalan merupakan tradisi tahunan yang digelar tiap tahun sepekan usai Lebaran oleh pengelola Taman Satwa Taru Juruk untuk masyarakat kota Solo. Selain sebagai penanda akhir Ramadan di kota ini, sekaligus untuk event menarik wisatawan datang ke Taman Satwa. Namun selama 2 tahun ini, kegiatan ini ditiadakan karena pandemi COVID-19. Hari ini dilaksanakan biarpun belum 100% matang, tetapi ini bagian yang tidak ingin pemerintah kota mengecewakan masyarakat yang hadir di Taman Satwa Taru Juruk. Taman Satwa Taru Juruk atau TSTJ merupakan salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi warga selama Idul Fitri. Selama Lebaran di masa pandemi ini, pengelola memberlakukan sistem buka tutup jika pengunjung telah melebihi batas kuota 75%, sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam kawasan Solo Zoo. Kartika Bagus, Solo, Jawa Tengah. Bagi Anda yang akan melintas di jalur Pantura, jangan lupa mampir ke Museum Batik Trusmi. Selain bisa belajar membuat batik, di museum ini juga banyak spot foto, sekaligus bisa berbelanja untuk oleh-oleh. Tidak lengkap rasanya jika berada di Cirebon, tapi tidak berbelanja batik khas kota para wali ini. Namun, kali ini saya tidak ingin berbelanja saja, melainkan juga ingin tahu soal batik khas Cirebon. Saya pun berkunjung ke Museum Batik Trusmi, terletak di jalur Pantura Cirebon, tepatnya di sentra batik Desa Trusmi, Pleret, Cirebon. Saya disuguhi berbagai budaya khas Cirebon, mulai dari topeng hingga motif batik Cirebon yang terkenal mega mendung. Menurut Angga Prabowo, museum yang dibuka sejak tahun 2018 ini memiliki konsep pop art sehingga bisa menarik minat dari para milenial untuk mengenal batik Cirebon. Ya, Museum Batik Trusmi itu kita kombinasi antara teknologi dengan budaya. Makanya kita, karena kaum milenial itu kan pengennya yang teknologi, yang spot foto, jadi kita combine budaya dan teknologi. Makanya di Museum Batik Trusmi ini kita ada video mapping yang di tengah posisinya, seperti itu. Tidak ada kesan suram selama berada di museum ini, hampir semua sudutnya bisa dimanfaatkan untuk berfoto. Di museum ini juga menyediakan toko yang menjual beragam motif dan model batik yang cocok untuk oleh-oleh. Oci, pengunjung asal Jakarta, sengaja berkunjung ke Cirebon untuk mengunjungi museum batik dan juga berbelanja batik. Karena saya direkomendasi sama teman-teman yang udah pernah ke sini. Pusat Batik Trusmi ini luar biasa ya, banyak pilihannya, kemudian lengkap gitu. Jadi kita memilih untuk menuju ke sini gitu. Lokasi yang strategis di jalur Pantura, museum ini juga bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung yang ingin balik ke perantauan di wilayah Jabodetabek untuk beristirahat sejenak karena tidak ada rest area di kawasan ini. Dan selama libur Lebaran, berkunjung ke museum ini ternyata gratis.
Irin Wardani, Arif Yunan, Cirebon.